Salam jumpa, selamat malam sahabat Humas KAJ yang terkasih dimanapun Anda berada saat ini. Berjumpa, belum ya? Salam jumpa untuk sahabat Humas KAJ dimanapun Anda berada saat ini. Menjumpai Anda untuk pertama kalinya melalui live Humas KAJ pada hari ini Jumat 4 September 2020. Dan bersama dengan Susiana Suwadi, yaitu yang saya adalah salah satu dari tim Humas Keuskupan Agung Jakarta yang akan memandu acara ini nanti, dan kita akan berbincang-bincang santai pada hari ini. Yaitu bincang-bincang santai kita akan ditemani oleh seorang dokter yang telah siap menjadi narasumber kita dengan topik pada hari ini, yaitu bersama saling jaga, di mana kita memasuki dalam masa adaptasi kebiasaan baru. Mari kita temui siapa narasumber kita. Beliau adalah seorang dokter dan juga merupakan seorang umat di Paroki Cikarang Gereja Ibu Teresa. Dan sehari-harinya dokter yang kita akrab panggil dengan Dokter Mary bekerja di Rumah Sakit Permata Keluarga Jababeka. Nah, kita akan jumpai Dokter Mary Berlian yang saat ini telah siap untuk menjadi narasumber kita dalam bincang-bincang santai pada hari ini. Halo Dokter Mary, salam jumpa dan selamat malam. Halo, selamat malam semua. Selamat malam Mbak Susi. Selamat malam Dok, senang sekali. Bapak Ibu, Iya. saudara-saudari semua. Senang sekali Dokter Mary bisa hadir untuk mendampingi kami semua. Dan tentunya umat terkasih sahabat di Humas Keuskupan Agung Jakarta juga telah siap, ingin sekali untuk mendapatkan berbagai sharing maupun juga masukan-masukan tentang bincang-bincang santai kita ini pada hari ini, yaitu terkait dengan tema bersama saling jaga dalam adaptasi kebiasaan baru. Kita ini udah di pandemi ini sekian lama, berapa bulan ya Dok kira-kira sampai hari ini? Oke, kalau dihitung-hitung kurang lebih dari 6 bulan ya Mbak Susi ya. Lebih dari 6 bulan ya. Pandemi. Iya. Dari 6 bulan itu apa nih Dok yang dirasakan? Dokter apalagi selaku petugas medis juga, lalu apa nih yang dirasakan 6 bulan ini pandemi? Oke. Jadi kalau kita lihat, kita sudah 6 bulan memasuki masa pandemi virus COVID-19 ini. Jadi ya sifatnya yang Mbak Susi, pandemi itu menyerang seluruh dunia. Bukan hanya endemi, kalau endemi itu kan antar daerah, atau epidemi antar negara, tapi ini pandemi. Ya, seluruh negara mengalami pandemi COVID-19 ini. Jadi waktu awal-awal saya yakin juga pasti semua merasakan rasa panik ya, gitu kan. Betul. Saya juga tenaga medis. Nah, karena nih virus tergolong baru. Udah baru, pinter lagi, Mbak Susi. Iya. Pinternya bisa bermutasi. Betul. Bermutasi sehingga para ilmuwan masih terus yang mendalami untuk perkembangannya seperti apa sih virus ini. Gitu. Iya. Jadi gejalanya juga kalau kita lihat awal-awal mungkin kita hanya tahu batuk, pilek, nyeri tenggorok. Nah, demam begitu ya Dok ya. Betul. Nah, sekarang udah semakin berkembang. Jadi beberapa pasien juga mengeluhkan gejala ini, kehilangan indera penciuman. Iya. Dan juga sekaligus indera perasa sekaligus juga Dok biasanya penciuman? Enggak ya? Penciuman. Baik. Diare. Iya. Jadi makanya ini dari hari ke hari juga berkembang terus, gejala-gejala bertambah ya Dok ya. Tidak hanya gejala-gejala yang awal yang kita sudah pahami akhirnya. Tadinya di awal-awal tuh sulit banget memahami apa sih gejala-gejala COVID itu gitu loh. Karena kan namanya juga sesuatu virus yang baru gitu ya. Dan ini boleh dikata tidak kita sangka gitu loh. Yang orang bilang sekarang new normal, buat kita abnormal kali ya Dok ya. Karena situasinya benar-benar sangat berbeda dengan apa yang kita jalani kehidupan sehari-hari kita sebelum 2020 ini gitu ya Dok. Ya, betul banget. Jadi ya otomatis selama pandemi ini masih berlangsung ya Bapak Ibu, Mbak Susi, jadi membuat kita tuh harus beradaptasi.
beradaptasi dan mengubah pola hidup kita. Nah, inilah yang kita katakan adaptasi kebiasaan baru itu. Nah, mau tidak mau kuncinya adalah apa? Kita harus taat dan patuh pada protokol kesehatan. Nah, itu dulu kunci penting. Ya. Kalau dulu Mbak Susi mungkin kita dengar garda terdepan tuh para tenaga medis, perawat gitu. Sekarang udah nggak lagi. Sekarang jadi gimana, Dok? Kita semua. Semua seluruh lapisan masyarakat itu menjadi garda terdepan untuk menerapkan protokol kesehatan. Nah, baik. Gitu. Jadi yang dulu kan kalau awal-awal petugas medis dan juga perawat dan lain-lain itu istilahnya bekerja, terus kita kan dibilang di rumah aja gitu ya. Nah itu juga punya peran penting walaupun stay at home gitu ya Dok ya. Jadi kita semua adalah garda terdepan jadinya saling menjaga. Betul. Peran pentingnya kenapa kita jadi garda terdepan karena kita juga berperan penting untuk memutus rantai penularan. Itu kuncinya. Jadi kita sama-sama bareng supaya memutus rantai penularan COVID-19 ini. Betul. Ya. Nah, kita ingin sekali untuk memutus mata rantai penularan karena siapapun nggak mau gitu pandemi ini berlangsung lama ya Dok ya. Nah, kira-kira tadi dokter sebutkan kan protokol kesehatan itu wajib hukumnya untuk kita laksanakan. Ini guna memutus mata rantai tadi ya Dok ya. Nah, kira-kira kita coba, saya mau tahu nih dari dokter kira-kira tuh protokol kesehatan apa saja sih yang memang sebenarnya dengan menjalankan itu artinya kita cukup aman lah gitu. Seperti apa aja Dok? Oke. Jadi protokol kesehatan yang wajib ya sekarang kita laksanakan ya dan harus taat dan patuh itu supaya gampang ingatnya 3M Mbak Susi. Oke, 3M. Kalau dulu kan kita ingatnya 3M tuh waktu demam berdarah ya, gitu. Menguras, mengugut. Nah, sekarang 3M-nya diganti gitu ya. Oke, jadi sama aja nih ya. 3M juga slogannya. Oke. Jadi 1, memakai masker. Oke. 2, mencuci tangan. Oke, dan 3, menjaga jarak. Baik, jadi mudah diingat dengan 3M ini ya Dok ya. Iya. Dan saya yakin bagi sahabat Humas KAJ juga pasti sudah akrab dengan 3M ini harusnya. Tinggal bagaimana kita punya kedisiplinan diri untuk melaksanakan ini. Namun Dok, ada lagi nih hal, sebenarnya ini kan simple, 3 hal, yaitu tadi memakai masker, kemudian mencuci tangan dan menjaga jarak. Namun di balik itu semua saya yakin pasti banyak sekali unsur-unsur yang perlu kita gali satu persatu. Nah, kita awali aja dulu dengan protokol yang pertama ya Dok ya. Oke, siap. Ya. Nah, memakai masker. Kita semua juga paham bahwa sekarang ini juga kita turut mendukung program pemerintah juga kan, bahwa menggalakkan pemakaian masker dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan. Nah, sebenarnya simple memakai masker. Tapi ternyata tidak juga mudah karena tidak semua orang nyaman dengan itu. Bahkan ada yang tidak memakai sampai sekarang kalau beraktivitas. Nah ini bagaimana Dok? Jadi untuk poin 1 ini memakai masker. Oke. Jadi saat ini kalau kita keluar rumah tuh ya Mbak Susi, Bapak Ibu semua memakai masker itu merupakan wajib ya seperti itu. Gitu. Kenapa sih gitu kan kok penting banget pakai masker ya? Karena kan kita tahu ya kalau penularan COVID-19 ini adalah melalui percikan ya, melalui droplet pada saat kita berbicara, bersin atau batuk. Nah, itu kuncinya. Jadi dengan menggunakan memakai masker, otomatis kita melakukan proteksi terhadap siapa? Terhadap diri kita dan terhadap orang lain ya. Sehingga kita mengurangi untuk penyebaran virus COVID-19 ini. Gitu. Dan jadi jadi walaupun kita sehat kita justru harus pakai masker ya tadi dokter bilang untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Nah ini coba Dok diterangkan lagi secara mendetail kenapa orang sehat kok pakai masker gitu loh, kan dulunya orang sakit yang pakai masker. Oke. Jadi sekarang itu kan memang pemerintah terus ya berusaha menggalakkan untuk gerakan pakai masker. Nah, kenapa begitu penting ya? Jadi otomatis dengan memakai masker sekarang jadi bukan yang sakit tapi dua-duanya ya, baik yang sehat maupun yang sakit. Kalau otomatis dengan yang sakit dia mengurangi resiko penularan terhadap orang lain. Kalau yang sehat juga dia melindungi diri dia gitu terhadap orang lain dan dengan pemakaian masker tuh bisa mengurangi untuk penyebaran COVID itu sekitar lebih dari 85%.
Itu baik sekali dok, karena tinggi, Ya, 85%, artinya kita terlindung sekali seharusnya ya dok ya? betul. Ya. Dan jadi kalau sekarang nih masker tuh kalau kita pakai masker tuh Mbak Susi, jadi kalau saya rasa tuh kita merupakan bentuk apresiasi ya, gitu ya, apresiasi terhadap lawan bicara kita, gitu Ya. kan. Karena berarti otomatis kita juga melindungi lawan bicara kita, seperti itu. Iya, iya, Jadi kan iya. makanya ada istilah maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Nah, Betul. itu. Jadi Iya. memang proteksinya untuk dua arah. Seperti itu sih. Baik, iya, iya. Nah, lalu dok, kira-kira ada apa saja nih dari masker ini yang sederhana? Masker itu cuma mungkin ada yang perlu penjelasan lebih jauh gitu. Kapan sih saya saatnya memakai masker kain misalnya? Kapan saya memakai masker surgical mask gitu? Nah, itu hal-hal seperti itu bagaimana dok? Oke. Jadi prinsip utamanya kita harus tahu penggunaan masker yang baik dulu seperti apa. Satu, kalau masker kita basah langsung cepat diganti, ya. Jadi biasakan membawa masker cadangan. Apalagi kalau kita bepergian, biasakan membawa masker cadangan, kalau basah diganti. Dan kedua, setiap 4 jam, 3 sampai 4 jam sebaiknya juga diganti. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, jangan suka memegang-megang masker, memegang-megang area ini ya, tangan ya pada saat masker digunakan. Seperti itu. Apalagi menurunkan masker. Pada saat bicara maskernya diturunkan. Nah, menurunkannya terus kemana? Ke dagu biasanya tuh dok? Ya, ke dagu. Nah itu jangan, gitu kan. Terus kemudian yang ketiga, selalu mencuci tangan baik sebelum dan setelah menggunakan masker. Itu. Ya. Nah, sebenarnya hal itu kalau kita bisa mengingat itu dan melaksanakannya itu cukup sederhana sebenarnya dok ya. Tapi kayaknya perlu usaha nih. Contohnya karena, tadi mau bagaimana dok? Ya. Karena mungkin kan sekarang ya kita kadang-kadang mengalami rasa bosan gitu kan. Padahal tapi itu harus tetap dipatuhi itu. Terus tadi kalau Mbak Susi bilang macam-macam masker ya. Nah, kita tahu kan macam-macam masker tuh ada masker medis dan non medis ya. Kalau masker medis tuh ada masker bedah ya, terus masker N atau KN95 itu yang biasa dipakai para dokter dan perawat di rumah sakit. Kemudian ada juga yang biasa kita pakai nih masker kain. Ya. Nah, masker kain ini biasanya kita cari yang triple ya, yang 3 lapisan. 3 lapis. Betul. Iya. Terus kemudian untuk masker medis ya seperti masker bedah itu juga bisa digunakan ya untuk misalnya penderita komorbid atau lansia. Ya, itu jauh lebih aman. Jauh lebih baik ya. Dan misalnya memakai KN95 atau N95 bahkan lebih baik lagi ya dok ya untuk yang sakit misalnya, atau tadi istilahnya tadi dokter menyebut komorbid. Juga untuk lanjut usia. Mungkin ada sahabat Humas KAJ yang belum terlalu akrab dengan istilah komorbid. Nah, sebenarnya komorbid ini bagaimana dok? Apa yang disebut komorbid? Jadi komorbid ini banyak kita dengar ya dalam masa pandemi itu. Jadi komorbid itu adalah penyakit penyerta. Penyakit penyerta atau kondisi yang sudah ada sebelumnya. Seperti itu. Dan memang biasanya sifatnya itu kronis atau menahun. Baik. Contohnya apa aja? Contohnya nih seperti hipertensi atau darah tinggi, kemudian diabetes, kemudian penyakit jantung, kemudian penyakit paru, seperti itu. Jadi beberapa contoh komorbid yang memang harus lebih waspada, gitu kan. Jangan panik ya, tetapi harus lebih waspada dalam masa pandemi ini. Baik. Lalu seperti yang bermasalah dengan ginjal itu juga termasuk komorbid dok? Ya, betul. Kalau baik. Ginjal yang kronis juga seperti itu. Baik. Memang kenapa dok kalau komorbid itu rentan di masa pandemi ini? Apa dasar pemikiran atau sebab-sebabnya dok? Memang kalau dengan komorbid ya biasanya kekebalan tubuh penderita itu menurun. Otomatis Mbak Susi kalau kekebalan tubuh menurun ya Bapak Ibu, maka si virus ini mudah masuk menyerang tubuh kita. Yang sudah mudah masuk menyerang tubuh kita, otomatis biasanya gejalanya akan menjadi semakin berat, lebih berat lah gitu. Dan kemudian waktu untuk biasanya perawatan itu lebih lama. Dan lebih panjang gitu. Dan sehingga bisa menimbulkan komplikasi
Ya, hal itu. Jadi Ya, penanganannya akan jauh lebih kompleks. Sehingga baik, ya. memang bagi yang memiliki komorbid tetap disarankan harus tetap meminum obat-obatan yang rutin. Jadi Iya, kalau iya. misalnya yang punya darah tinggi, nah itu jangan di stop obat-obatannya, tapi tetap harus dirutin diminum supaya terkontrol. Atau yang punya Mhm. gula darah, nah itu Ya. juga tetap harus rutin diminum obat-obatannya. Ya, jadi misalnya tingkat kerentanan dok antara hipertensi atau mungkin kita tahu bahwa diabetes itu sangat-sangat rawan. Tapi apakah hipertensinya juga termasuk rentannya itu sama rawannya gitu dalam masa pandemi ini yang harus memang dijaga dok? Oke, jadi kalau kita bicara tentang komorbid, memang ada beberapa penyakit yang kita harus waspada sekali ya, yaitu hipertensi, kemudian tadi yang seperti bilang oleh Mbak Susi diabetes, Ya. kemudian penyakit jantung, terus kemudian dan satu lagi juga penyakit paru, seperti itu, Ya. gitu kan. Jadi Jadi itu ya memang sangat hati-hati. cukup tinggi, yaitu kurang lebih sekitar 6% lah sekitar untuk fatalitasnya. Nah, memang otomatis kalau tadi Mbak Susi tanya mengenai hipertensi, kenapa sih kok rentan ya, gitu Ya, kan? ya, ya, ya. Gitu. Otomatis kan gini, konsep virus ini kan dia masuk dan dia meradang, gitu. Nah dia meradang, dia mengganggu aliran darah untuk ke jantung. Nah sehingga otomatis jantung kita tuh bekerja lebih keras. Seperti itu. Nah jadi otomatis juga bisa menimbulkan komplikasi. Begitu pula dengan yang diabetes. Kalau yang diabetes juga bisa kadang-kadang kita tahu komplikasi ke beberapa organ ya. Nah, gitu. Jadi ya otomatis penanganannya lebih kompleks ya sehingga memang disarankan untuk yang memiliki komorbid benar-benar menerapkan protokol kesehatan gitu dan terutama hindari untuk di tempat yang memang banyak orang. Ya, ya. Jadi memang harus berhati-hati dan ya kalau bisa justru menghindari daerah-daerah di mana orang-orang banyak berkumpul seperti itu ya dok ya. Betul. Dan tadi tetap memakai atau menjalankan protokol kesehatan yang 3M tadi ya dok ya. Itu penting sekali. Betul. Ya, baik. Bicara kembali ke masker dok. Masker ini juga ada hal banyak. Tadi misalnya ini ada pertanyaan yang masuk untuk masker. Kalau masker itu saat kita ingin makan, nah itu apa yang harus diperbuat dengan masker ini? Jadi apa saja tuh masukan-masukannya dok untuk supaya kita benar-benar memang menjaga agar masker ini juga tidak terpapar gitu. Oke, jadi biasanya nih kalau kita makan, mungkin ya ada suatu waktu memang mengharuskan kita makan di luar ya misalnya. Nah, tapi memang yang harus diutamakan adalah satu kebersihan ya, gitu Mbak Susi. Jadi kalau kita makan, maskernya jangan ditaruh gantung di sini menempel di dagu atau leher karena otomatis kan virus atau bakteri yang ada di leher akan mencemari bagian dalam masker, gitu kan. Jadi benar-benar kita lepas dan kita simpan pada tempat masker. Sekarang kan udah banyak ya yang lucu-lucu ya. Ya, yang aduh Gitu. pokoknya cute-cute banget ya. Jadi itu sebagai apa ya? Sebagai penyemangat kita gitu ya. Untuk variasi kalau membawa masker itu ada yang lucu-lucu. Nah, itu apa tuh, Dok? Ini aku juga punya nih. Jadi selalu aku bawa kalau misalnya memang sedang makan di luar seperti ini. Karena sekarang juga memang sudah ada beberapa restoran yang menyediakan amplop tertutup ya untuk kita menaruh masker. Nah, tapi kalau saya sih lebih aman kita bawa tempat sendiri gitu. Iya, yang kita ya berupa kantong tertutup atau kantong plastik itu. Dan jangan lupa cuci tangan sebelum dan setelah menggunakan masker. Iya, jadi kalau kita ada di lokasi yang mungkin cukup jauh dengan tempat cuci tangan, ya kita harus menyiapkan hand sanitizer ya dok ya, supaya tidak lupa waktu mau membuka menyentuh masker tadi, kita bersihkan dulu tangan, kemudian setelah itu mau makan bersihkan tangan lagi, seperti itu ya dok ya? Ya, betul. Baik, ya. Jadi, dan jangan lupa Mbak Susi, kalau misalnya kita sudah makan, kan kita tujuan keluar untuk makan ya. Kadang-kadang suka kelupaan, udah makan terus keasikan ngobrol. Itu dia. Nah, itu bagaimana tuh dok? Kadang-kadang di satu kafe atau sebuah restoran, kalau kita sudah berjumpa dengan teman-teman yang memang kita sering maksudnya senang untuk ngobrol nih bersama. Nah, itu kalau sudah di sana, lalu sudah makan kita buka, lalu tuh terus kita ngobrol tanpa sadar ya, terus tanpa masker. Itu gimana tuh dok? Oke, apalagi ngobrolnya kalau yang asik-asik ya Mbak Susi, udah ketemu teman lama, ngobrol asik. Gitu. Betul. Ya otomatis
kita harus punya kesadaran dan tanggung jawab ya, gitu kan. Ya. Jadi karena kan tujuannya adalah makan, bukan ngobrol, gitu kan. Nah, jadi selesai makan dipakai lagi maskernya, gitu. Ya. Ya, Ngobrol sih boleh ya dok ya, tapi jangan ngobrolnya lupa boleh lah masker sekali, itu tapi jangan lupa dipakai ya. masker. Ya. Betul. Baik. Lalu iya, ada beberapa pertanyaan yang masuk ini dok. Mungkin dokter bisa ya dilihat dan kemudian silahkan disampaikan dok pertanyaan yang berikutnya. Oke. Ya. Ini di sini dilihat, jadi saya memiliki riwayat alergi, masker dengan bahan apa yang sebaiknya dipakai. Nah, memang nih Mbak Susi, Ya. penggunaan masker juga pada beberapa orang yang mungkin kulitnya sensitif ya, itu bisa menimbulkan alergi. Jadi sebaiknya pilihlah bahan masker juga yang tidak menimbulkan alergi. Jadi jangan pilih bahan yang seperti wool gitu, jangan gitu. Jadi paling baik sih memang katun kalau untuk masker kain. Seperti itu. Baik, iya karena kalau wool berbulu ya, itu malah mengganggu ya di dalam kita di balik ini masker kita terganggu sekali dan akhirnya nanti malah timbul hal-hal lain ya dok ya. Ya betul. Ya jadi kadang-kadang mungkin menjadi gatel atau nggak enak. Berarti benar-benar harus memilih bahan masker yang memang nyaman sesuai. Gitu. Ya, jangan karena modelnya aja gitu ya. Jadi bahannya tadi yang penting juga kalau masker kain itu 3 lapis ya dok ya. Ya. Karena betul. sekarang ini nggak semua masker kain itu 3 lapis, ada mungkin yang 2 lapis juga ya dok. Ya. Jadi itu masih perlu harus dipertimbangkan ya. Ya betul. Jadi 3 lapis. Ada lapisan luar, tengah, sama dalam. Lapisan luar biasanya mereka bikin untuk yang anti air, lapisan dalamnya tuh katun. Baik, ya. Terus ini ada yang menanyakan lagi nih Mbak Susi, penggunaan masker yang baik saat olahraga ya. Gitu, iya, itu juga penting karena sekarang ini olahraga memang juga dibutuhkan kan dok untuk membawa keseimbangan tubuh kita menjadi tetap imunitasnya tinggi gitu ya dok. Oke, betul. Bagaimana jadi, dok olahraga memang penting sekali. Ya. Dan yang harus kita ingat tujuan olahraga apa sih? Sehat kan ya? Iya, betul. Jadi untuk berolahraga memang sebenarnya paling aman saat ini di rumah, gitu kan. Tapi memang ada beberapa olahraga yang nggak memungkinkan untuk di rumah ya. Iya, olahraga outdoor itu dok. Gitu kan, misalnya sepedahan, goes, gitu kan. Dan sekarang ini lagi musim kan dok, banyak komunitas goes untuk berolahraga ya. Gitu. Jadi ya intinya satu tetap kita pilih tempat yang jangan ramai, itu yang utama. Terus yang kedua jaga jarak antara satu dengan yang lainnya. Jadi tetap harus dijaga jarak masing-masing yaitu kurang lebih 1 meter ataupun 1,5 itu lebih baik ya dok ya. Ya. Lalu apa lagi dok? Nah, terus kemudian, kan kita tujuan olahraga tadi sehat ya, bukan kompetisi ya, gitu. Jadi ya memang kita tetap menggunakan masker, namun olahraganya itu cukup intensitas yang ringan. Gitu. Jangan terlalu yang berat-berat gitu ya. Jangan diforsir gitu kan, karena juga akan ganggu ya. Jadi intensitas ringan tuh apa sih tandanya? Nah itu kita bisa tetap sambil bernyanyi itu atau berbicara saat kita berolahraga. Itu. Tanpa tersengal-sengal, begitu dok. Jadi nggak usah terengah-engah, kan ini juga olahraga kan untuk sehat ya. Betul. Gitu. Baik, iya. Nah, yang juga cukup menarik adalah sekarang ini kan banyak komunitas yang memang ya intinya tujuannya sehat. Karena terpapar matahari, kemudian juga bersama-sama tetap bisa dilakukan dalam lingkup teman-teman. Tapi kadang-kadang setelah itu suka juga dilanjutkan dengan kumpul-kumpul tuh dok. Nah ini yang kembali lagi harus jaga jarak dan bermasker tadi ya dok ya. Ya betul. Ya, jadi intinya tujuannya sehat. Kalau olahraga saya setuju sekali gitu kan. Tapi jangan sampai nih Mbak Susi, Bapak Ibu, olahraganya setengah jam. Tapi nanti ngobrolnya makannya 2 jam. Biasanya kan begitu dok, karena ngobrol. Gitu kan. Nah itu jangan sampai ya. Itu yang perlu dihindari ya dok. Ya, baik. Lalu kira-kira kelihatannya ada satu pertanyaan lagi dok yang masuk, ya itu bisa disampaikan dari dokter. Oke, ini kalau dilihat vitamin paling baik apa yang dikonsumsi saat pandemi ya. Oke. Nah jadi memang saat pandemi ini yang penting adalah meningkatkan imunitas tubuh, itu yang utama. Oke. Nah, yang banyak memang dari kami ya untuk kedokteran untuk
masyarakat banyak mengkonsumsi untuk vitamin C, D, kemudian E dan juga zinc itu. Ya, Jadi karena, empat vitamin ini aja ya cukup gitu. ya dok? Salah satu vitamin utama yang bantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan imunitas tubuh. Nah, kalau ditanya vitaminnya tuh juga nggak harus, kita juga bisa dalam sehari-hari loh gitu Mbak Susi ya. Memang kita bisa ada suplemen tambahan vitamin gitu kan. Nah, tapi untuk sehari-hari kita juga bisa mengkonsumsi vitamin yang banyak mengandung tadi C, D, E gitu kan. Kalau kita tahu vitamin C itu biasa terdapat banyak pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Misalnya juga jeruk gitu ya dok ya? Ya, kita konsumsi. Kemudian vitamin D itu susu, telur, ya. Vitamin E itu juga yang kayak akan antioksidan ya. Itu seperti kacang-kacangan, ikan gitu. Kalau lebih seperti itu. Iya, ya. Jadi juga jangan sampai terbebani begitu ya dok ya. Jadi kita bisa mengambil vitamin-vitamin yang terkandung yang kita perlukan tadi itu dari makanan-makanan yang kita santap sehari-hari ya dok ya. Baik. Oke dok, tentang masker juga ini ada pertanyaan juga. Kalau masker itu apakah tetap dipakai saat kita bicara untuk apalagi ke depan publik gitu? Mungkin di sini ada misalnya suatu pertemuan begitu ya. Nah itu apakah tetap bermasker atau maskernya harus dilepas saat kita bicara karena juga untuk mungkin tujuannya supaya lebih jelas bicaranya. Nah ini baiknya bagaimana dok? Oke, jadi kembali lagi, apalagi kalau misalnya di tempat publik yang memang ruangannya ventilasinya kurang bagus seperti itu, nah penggunaan masker itu tetap disarankan Mbak Susi. Gitu ya. Itu. Jadi otomatis karena kan kalau kita bicara ya tadi seperti saya kemukakan pada saat kita bicara bersin atau batuk, nah itu kan akan banyak droplet ya yang keluar. Nah jadi tetap harus melindungi seperti itu. Gitu. Jadi tetap digunakan kalau untuk ada di depan banyak orang. Iya. Nah, dok, ini juga ada yang bertanya, kira-kira kalau kita mencuci masker, karena kan kita memang lebih banyak pakai masker kain, itu tuh haruskah dicampur dengan bahan antiseptik yang kita tahu di sehari-hari gitu ya, untuk benar-benar memang seperti yang kalau kita gunakan untuk mengusap luka dan lain-lain. Nah itu apakah memang harus dicampur Dettol seperti itu contohnya, atau ya nggak perlu gitu, mungkin minimal dengan apa dok? Yang kita sebut sudah bisa menghilangkan virus yang mungkin menempel. Jadi untuk pencucian masker pada prinsipnya itu kita bisa mencuci dengan menggunakan sabun, ya. Nah, makanya sama dengan kalau kita mencuci tangan ya, gitu kan. Jadi kenapa sih dengan sabun, gitu kan? Tidak perlu yang antiseptik, tidak perlu. Tapi andaikan mau, ya juga boleh, gitu kan. Tapi dengan sabun biasa pun juga tidak masalah. Karena si sabun ini, si sabun ini kan golongan surfaktan, jadi dia sifatnya tuh lipofilik. Dia memecah lapisan lemak di dinding virus itu. Nah, cara kerjanya itu sehingga dia tidak menginfeksi lagi, gitu kan. Baik. Lalu ada lagi nih yang menarik, yang cukup jauh loh dari Jakarta. Ada dari Singapura. Singapura ini anak-anak sudah mulai sekolah katanya dok. Nah amankah kalau anak-anak memakai masker 7 jam? Nah ini tadi sudah diingatkan di awal ya, tapi ada baiknya diperjelas kembali dok. Untuk memakai masker yang ini adalah 7 jam. Bagaimana dok? Oke. Untuk pemakaian masker memang tetap harus dianjurkan. Ya memang kalau sekolah kurang lebih pasti rata-rata 7-8 jam ya, seperti itu. Nah, tetap dipakai dan aman. Nah, karena memang tapi tadi seperti saya sudah kemukakan, jangan lupa membawa masker cadangan. Gitu. Ini yang suka lupa loh dok, karena kalau sudah keluar rumah kita cuma bermodal masker satu, sudah aman gitu. Ternyata harus bawa cadangan ya dok ya. Bawa cadangan, jadi pada saat basah, nah itu sehingga bisa diganti. Gitu. Dan kalau kita sekolah itu kan kita rata-rata mendengarkan ya anak-anak sekolah ya. Iya betul. Sehingga ya otomatis pasti kan bukan olahraga yang kita perlu tenaga ekstra khusus, nah itu nggak masalah harus pakai masker. Iya. Hanya ya memang ini mungkin pertanyaan dari Singapura ya, udah mulai sekolah lagi ya Mas Susi ya. Betul. Gitu ya. Kalau di sini kita masih online ya dok ya. Ya, untuk saat ini kita masih online dulu ya. Karena memang sekarang kasus semakin meningkat, jadi ya untuk anak-anak itu lebih baik untuk saat ini juga pembelajaran jarak jauh online dulu.
Betul, betul dok. Ya, baik. Kita baru tahap pertama. M yang pertama ini masker. Sedangkan waktu kita pertemuannya terbatas pada hari ini. Kita masuk saja ke poin yang kedua dok. Ya, ini yaitu M yang kedua. Tadi dikatakan dokter adalah mencuci tangan. Nah ini apa saja nih dok, hal-hal penting dari mencuci tangan ini? Oke, cuci tangan. Kita udah sering dengar ya, untuk mencuci tangan. Nah, satu adalah dengan menggunakan sabun. Kalau tadi ditanya cara kerja sabun, tadi seperti sudah saya jelaskan ya, Mbak Susi, itu memecah dinding lemak lapisan virus sehingga virus sudah nggak menginfeksi lagi. Itu. Nah, yang paling penting adalah satu, cuci sabun dengan air mengalir. Itu yang pertama. Nah, terus kemudian kedua juga bagusnya itu minimal 20 detik ya, dengan 6 langkah seperti itu. Nah, jadi kalau sudah mencuci tangan, terus kemudian mengeringkan juga nggak perlu digosok keras-keras, cukup ditepuk aja. Ya, karena sering kita lakukan ya, kalau digosok keras-keras mungkin lama-lama kulit tangan kita akan terluka atau gimana ya dok ya. Iya. Dan tadi cuci tangan dengan sabun apapun juga itu sama saja ya sebenarnya, maksudnya fungsinya. Termasuk sabun bayi artinya dok. Oke, nggak masalah sabun bayi juga. Oke, baik, iya. Dengan sabun apapun, tapi ya itu prinsipnya tadi, gitu kan, dengan air mengalir dan minimal 20 detik dan ada 6 langkah nih Mbak Susi. Nanti saya boleh, ya. Betul. Nah, untuk 6 langkahnya ini coba diperhatikan sehingga mengenai seluruh bagian tangan, gitu. Baik. Nah, ya. Atau biasanya nih supaya nggak bosan, aduh 20 detik gimana ya cara ngitungnya ya? Dengan nyanyi ini, lagu Happy Birthday 2 kali. Oh gitu, baik. Setelah ini saya lakukan dok. Happy birthday 2 kali ya dok ya, oke. Ya, oke. Ya. Oke. Lalu cuci tangan 20 detik yang benar dengan 6 langkah itu seperti apa dok? Saya share dulu ya untuk videonya. Boleh dok. Supaya Bapak Ibu semua juga tahu. Oke. Ya. Kelihatannya sih sederhana ya dok. Jadi langkah tadi, 6 langkah itu lumayan sederhana kalau kita bisa melakukan itu dengan disiplin begitu ya. Jadi langkah-langkah itu terus harus kita ingat dan kita lakukan. Jadi 20 detik adalah happy birthday 2 kali. Begitu ya dok ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Ya kalau enggak kita hitungin dok, 1, 2, sampai 20 itu. Sampai 20 detik. Iya, baik. Nah, apalagi yang bisa kita inikan dari cuci tangan ini dok? Hal-hal apa saja yang sangat perlu diperhatikan? Oke, jadi ya tadi 3 langkah tadi ya, 6 langkah, terus kemudian 20 detik, dan satu lagi dengan air mengalir dan dengan sabun. Gitu kan. Hanya memang nih Mbak Suci yang harus diperhatikan, kadang-kadang nih ibu-ibu, aduh mungkin ada yang paranoid, jadi sering banget cuci tangan gitu kan. Nah, termasuk saya. Gitu ya. Saya begitu dok. Cuci tangan, sehingga kadang-kadang malah menimbulkan reaksi pada telapak tangan kita. Gitu nah itu kan. Dok, ini kering dok tangannya dok. Oke, jadi mungkin keluhannya malah jadi kulitnya kering, kemudian gatel gitu kan. Betul dok. Gimana sih cara mengatasinya gitu kan. Jadi ya intinya setelah kita cuci tangan, kalau ada yang mengalami masalah seperti itu, kita berikan pelembab atau moisturizer itu ya. Nah itu kan sekarang sudah banyak ya macamnya dan mereknya. Kita bisa dengan menggunakan bentuk lotion atau krim gitu. Nah kalau untuk yang lebih sensitif itu lebih disarankan yang memakai krim. Gitu. Jadi setelah tangan bisa menggunakan pelembab seperti itu sih. Iya, baik. Lalu sekarang kita masuk dulu ke hal yang ketiga aja ya dok ya, berhubung waktu juga semakin di penghujung. Langkah ketiga adalah menjaga jarak. Memang kita tahu semuanya bahwa sejak pandemi itu jaga jarak itu penting. Katanya jaga jarak itu harus 1 meter minimal. Bahkan di luar mungkin ada yang membatasi tidak 1 meter tapi 1,5 meter. Bahkan ada yang 2 meter. Hal-hal apa nih dok yang kira-kira dari menjaga jarak ini? Kita tuh ya orang timur. Biasanya tuh kita kalau ketemu teman tuh cipika-cipiki, lalu juga deket-deket. Nah ini gimana ya dok dengan menjaga jarak? Oke, gitu. Jadi
Ya saat ini kita udah nggak zamannya nih cipika-cipiki nih Mbak Susi ya. Jadi kalau salam Jadi ada adaptasi kebiasaan barunya nggak ya cipika-cipiki ya. gitu. Cukup dari jarak jauh, salamnya Iya. namaste seperti ini gitu Iya. kan. Iya. Jadi supaya kita ya tadi sifatnya untuk saling proteksi terhadap diri kita dan juga lawan bicara kita gitu kan. Iya. Nah, jaga jarak yang baik ya tadi seperti dikemukakan Mbak Susi bahwa adalah minimal 1 meter seperti itu. Kan? Jadi dan terutama ini kan sekarang kita karena adaptasi kebiasaan baru, jadi kita pasti sudah banyak beraktivitas ya, gitu kan, di area-area umum gitu kan, di transportasi umum, kemudian di perkantoran, kemudian di restoran. Nah itu kan pemerintah juga sudah menyediakan dalam arti sarana dan prasarana yang sesuai. Jadi porsi juga sudah disilang, kan diberi jarak. Nah, itu harus benar-benar kita patuhi gitu. Memang ada jarak antara satu dengan yang lainnya. Itu. Baik, ya intinya adalah menjaga jarak itu kan ya sederhana sifatnya, pokoknya minimal 1 meter. Nah itu tapi bagaimana kita bisa terus untuk komit gitu ya dengan menjaga jarak ini dimanapun kita beraktivitas, dimanapun kita berada, begitu ya Dok ya? Ya betul. Ya. Dan yang paling penting Mbak Susi ini pada saat kita menjaga jarak tuh tadi yang seperti sudah saya kemukakan ya, apalagi mungkin kan sekarang kita banyak di ruang yang mengharuskan kita berada di ruang tertutup gitu kan. Nah, betul. Jadi ada 3 hal yang penting. Yang pertama ventilasi gitu kan. Ya, jadi dalam ruang tertutup usahakan harus tetap ada ventilasi. Ventilasi yang bagus itu yang pertama. Terus kemudian durasi ya, durasi itu lamanya ya. Jadi makanya sekarang untuk pertemuan juga dibatasi ya, rata-rata waktunya juga tidak terlalu lama. Kemudian yang ketiga juga jarak tadi. Ya, jadi tetap harus memperhatikan protokol kesehatan ya antara jarak satu dengan yang lainnya. Jadi ventilasi, durasi, jarak itu sangat penting ya. Ya, baik. Nah, kalau 3 hal ini dilakukan, 3M ini dilakukan, niscaya kita juga semua bisa memperoleh manfaatnya ya. Jadi memang kita harus melakukan dengan tertib, dengan komit, kemudian dengan disiplin, ini demi kebaikan bersama. Begitu seperti yang disebutkan dari Bapak Uskup, bahwa demi kebaikan bersama kita melakukan menjaga segala hal, yaitu dengan dengan mematuhi protokol-protokol kesehatan yang ada. Seperti itu ya Dok ya? Betul Mbak Susi, karena ini sekalian saya menjawab pertanyaan kan tadi bagaimana ada yang bertanya bagaimana mencegah penularan secara airborne gitu kan. Gitu kan. Memang beberapa waktu juga WHO mengungkapkan memang paling utama adalah penularan secara droplet gitu kan. Tapi kita tetap harus waspada dan saat ini sedang penelitian terus secara airborne. Nah, yang paling penting untuk mencegahnya adalah 3 tadi, ventilasi, durasi, dan jarak. Jadi itu juga harus diingat selalu ya Dok ya? Ya, gitu kan. Jadi ventilasi ya harus rajin-rajin buka jendela, gitu kan. Terus kemudian dan batasi durasi. Durasi juga. Dan jarak. Ya, apalagi sekarang ini kan memang kita tidak saja harus WFH, tapi ada hal-hal penting yang memang kita harus lakukan sebenarnya yang tidak bisa kita hindari untuk keluar begitu ya Dok ya. Makanya ini kita harus tetap memegang tadi ya protokol kesehatan. Nah ini ada pertanyaan Dok, walaupun kita juga sudah mendekati akhir perjumpaan kita di bincang-bincang santai ini, ada yang bertanya begini, tentang asupan vitamin C. Kan kita memang kalau tidak mencukupi, kita rasa tidak mencukupi dari sayur dan buah, kita memakan asupan vitamin C. Biasanya 500 mg yang kita pilih dulu. Nah itu ditanyakan apakah aman kalau dikonsumsi dalam jangka panjang Dok? Oke, jadi prinsipnya untuk kita mengkonsumsi vitamin C memang dianjurkan ya untuk saat ini, baik maupun secara alami kita dapatkan dari sayur-sayuran buah-buahan ataupun memang dengan tambahan suplemen gitu. Ya, jadi memang kebutuhan vitamin C itu kurang lebih sekitar 75 sampai 90 mg per hari. Nah, dan memang untuk vitamin C ini sifatnya kalau memang dia berlebih itu akan dibuang. Gitu kan, jadi dibuang oleh tubuh. Nggak perlu takut kalau itu mengendap dalam tubuh ya Dok ya? Ya, karena dia akan dibuang. Tapi yang harus kita waspadai, kita lihat dulu, kita ada gejala nggak di lambung kita, ada keluhan nggak gitu. Jadi kadang-kadang yang dikeluhkan itu adalah
meminum konsumsi vitamin C, nah biasanya lambungnya terasa nyeri gitu. Ya, karena mungkin ada penyakit lambung atau asam lambung, itu ya dok ya? Gitu. Itu penyakit saya soalnya. Oh gitu. Ya. Oke. Jadi untuk jangka panjang sebenarnya jadi cukup juga ini asal memperhatikan bahwa itu tidak mengganggu lambung kita, itu karena dikeluarkan juga kelebihannya gitu ya dok ya? Ya, betul. Gitu, Baik, kan. lalu ada pertanyaan satu lagi dok ini, karena waktu saya rasa masih cukup. Saran gimana nih dok untuk menjaga kesehatan bagi lansia selama pandemi? Lansia di sini yang maksud artinya yang memiliki usia di atas 59, yaitu mulai dari 60 tahun biasanya dok. Nah ini apa dok sarannya untuk menjaga kesehatan para lansia ini? Oke, jadi ini untuk oma-opa ya yang di rumah gitu kan. Jadi sarannya satu, tetap mengurangi aktivitas kalau memang tidak perlu untuk di luar rumah gitu kan. Ya, jadi tetap stay at home aja gitu, membatasi aktivitas yang di luar rumah. Terus kemudian tetap menjaga kesehatan. Ya, menjaga kesehatannya itu bagaimana? Ya tadi olahraga bisa dilakukan di rumah. Terus kemudian konsumsi vitamin tadi yang sudah kita bahas ya, Mbak Susi ya. Ya, betul. Terus kemudian dengan berolahraga yang ringan. Dan kemudian jangan lupa untuk istirahat yang cukup. Nah, istirahat yang cukup, kemudian tidur yang cukup, seperti itu otomatis akan meningkatkan imunitas tubuh kita gitu. Karena kalau pada saat tubuh kita tidur nih, nah tubuh kita akan mengeluarkan hormon melatonin yang sifatnya regenerasi sel. Seperti itu. Jadi otomatis meningkatkan sistem imun. Dan yang paling penting jangan panik terlalu berlebih. Gitu kan. Jangan istilahnya jangan jadi apa-apa ini takut, ini takut, itu takut. Jadi stresnya tinggi dok, betul. Ya, jadi kita harus waspada. Yang betul tuh waspada. Kalau waspada kita jadi hati-hati gitu kan. Tapi kalau kita panik kita jadi stres. Gitu. Iya, betul. Sedangkan kalau stres itu justru malah meningkatkan imunitas tubuh kita. Gitu. Jadi menurunkan. Karena tubuh kita tuh mengeluarkan hormon kortisol yang dia akan menekan sistem imunitas tubuh kita. Gitu. Jadi relax aja, santai, tapi tetap menerapkan protokol kesehatan dan perilaku hidup bersih sehat. Ya, jadi bagi oma-opa jangan khawatir, lakukan saja kegiatan di rumah, tapi perbanyak juga aktivitas, misalnya kan banyak yang bisa dikerjakan ya, merawat tanaman misalnya, terus juga bermain misalnya dengan cucu-cucu gitu dan lain-lain. Nah itu justru karena senang dan happy, itu akan meningkatkan imunitas, betul nggak dok? Ya, betul banget. Baik, kita lanjut, ada pertanyaan lagi dok. Nah ini pertanyaan tentang vaksin ini dok. Apakah dengan vaksin nanti akan selesai pandemi ini? Nah itu kemudian lanjutan pertanyaannya, vaksin itu kan hanya mencegah bukan menyembuhkan. Apa betul begitu dok? Oke, jadi ya memang ini yang diharapkan untuk semua lapisan masyarakat ya saat ini tentang adanya vaksin gitu. Jadi kalau ditanya apakah dengan vaksin nanti akan selesai pandemi, ya kita berharap seperti itu. Gitu. Amin. Tapi tidak bisa menjamin 100%, ya kan? Harapannya otomatis dengan adanya vaksin, maka akan meningkatkan daya tahan tubuh kita juga, sehingga otomatis bila kita terkena virus corona, kita sudah punya kekebalan tubuh. Seperti itu. Nah, tapi dengan kata lain dok, kalaupun nanti vaksin sudah ada dan kita divaksin, tapi jangan jangan mencari-cari masalah begitu ya dok? Betul banget. Tetap harus jaga. Betul, yang diutamakan, dan juga untuk daya tahan tubuh yang baik untuk melawan terjadinya virus, gitu kan? Karena otomatis dengan daya tahan tubuh yang baik juga kita bisa melawan virus masuk ke dalam tubuh kita. Dan kita terus berharap semoga vaksin saat ini kan sudah dalam uji klinis tahap 3 ya. Iya, betul. Selesai seperti itu. Baik, amin. Nah, vaksin tadi jadi hanya mencegah bukan menyembuhkan ya, Dok ya? Betul. Ya, seperti itu. Tetap terutama daya tahan tubuh dan juga tadi untuk protokol kesehatan. Gitu. Baik, ya. Nah, ini ada pertanyaan menarik karena bagi yang suka atau memelihara hewan peliharaan nih, ada kekhawatiran dok. Apakah manusia dapat menularkan virus ke hewan peliharaan? Oke. Nah, untuk ini manusia dapat menularkan virus ke hewan peliharaan, ini kan tadi yang seperti saya kemukakan ya, Mbak Susi, virus ini masih terus berkembang, mutasi. Gitu. Memang sempat ada laporan seperti itu, tapi hal ini
masih perlu penelitian khusus seperti itu. Mhm, Ya, gitu mhm. kan. Jadi masih terus berkembang, masih perlu penelitian khusus sehingga Ya. memang bisa kita benar tahu apakah bisa menularkan atau tidak seperti itu sih. Mhm. Cuma untuk mencegah ya tidak ada salahnya karena hewan peliharaan itu kan kita sayangi sekali. Jadi juga Betul. perlakukanlah sama seperti kita gitu ya, Dok, ya? Kita mau Ya, betul menyentuh banget. juga kita cuci tangan dulu barangkali gitu, Dok? Ya, betul sekali, gitu. Iya. Ada lagi yang bertanya, Dok, ini kembali tentang komorbid. Nah, kalau ada komorbid lalu positif, langkah awal apa yang terbaik yang dilakukan, Dok? Oke. Jadi kalau misalnya positif ini mungkin dalam arti positif dari hasil swab PCR ya, gitu Iya, kan. iya, betul. Satu adalah berobat ke dokter, seperti itu, gitu. Jadi karena perlu penanganan khusus agar supaya tidak jatuh dalam keadaan yang lebih berat, gitu. Karena kan Iya, tadi virus ini masih baru ya, Mbak Susi ya, iya. Bapak Ibu. Jadi kita juga tahu untuk gejalanya juga berubah-ubah, terus kemudian juga dia cepat bekerja untuk tadi menyerang, dia meradang masuk ke tubuh kita. Jadi sebaiknya adalah berobat ke dokter sehingga bisa dari dokter untuk memberikan terapi yang terbaik. Gitu. Ya, baik. Ya entah itu apakah masih bisa isolasi mandiri atau Betul. harus dirawat, nah itu baiknya berkonsultasi begitu ya, Dok, ya? Dengan Betul. kondisi terakhir. Ya, Ya, untuk baik. konsultasi kan juga saat ini sekarang sudah banyak berkembang ya Mbak Susi ya, gitu kan. Betul. Malah ada telekonsul gitu ya, Dok? Ya, beberapa rumah Ya. sakit itu menerapkan telekonsul ya mungkin untuk Mhm. awal ya bisa dilakukan telekonsul terhadap Mhm. spesialis ya yang kita tuju, nanti di Ya. situ akan diberikan saran, ditanyakan keluhan seperti itu. Iya, baik. Nah, kira-kira seperti itu pertanyaan-pertanyaan yang masuk sampai saat ini. Saya sendiri juga masih ingin melanjutkan tentang kembali ke masker nih, Dok, karena sekarang kita sudah mengupas semuanya. Nah, gitu. Untuk masker ini kira-kira kalau masker kain itu artinya setelah kita pakai, kita harus mencuci ya, karena saya melihat ada beberapa teman, itu maskernya digantung gitu, Dok. Lalu digantung nanti mungkin dipakai lagi begitu. Nah ini kan bagaimana nih, Dok? Oh gitu, oke. Heeh. Ya jadi kalau di ibaratnya pakaian gitu ya Mbak Susi, ya masker harus kan masker kita pakai pada saat keluar, itu harus dicuci lagi, Betul. dicuci, betul. Nah jadi, kalau digantung itu kan tidak membunuh virusnya ya, gitu kan. Malah adanya menyimpan virus ya, Dok? Ya betul. Nah jadi apalagi kalau misalnya kita ada orang tua di rumah, begitu kita pulang dari rumah kita keluar, nah itu kita harus segera Oh iya. mandi, kita Mhm, ganti mhm. baju, kemudian yang kita gunakan di luar tubuh kita, nah itu harus segera kita cuci seperti itu. Iya, walaupun kita Masker, merasa bahwa kita ketemu orangnya itu ya orangnya sehat-sehat saja, tapi itu adalah protokol wajib ya, Dok. Kalau pulang ya cepat-cepat mandi dan langsung mencuci pakaian itu ya, Dok? betul gitu. Ya Ya. karena kan saat ini juga mungkin Mbak Susi, Bapak Ibu tahu ya ada yang dinamakan OTG ya, orang tanpa Nah, gejala. Itu tentang OTG ini bagaimana, Dok? Karena kan berarti orang tanpa gejala. Lalu bagaimana ini, Dok? Apa yang sebenarnya dimaksud OTG dan juga bagaimana nih kita tahu gitu kan nggak kelihatan tanpa gejala? Oke, jadi untuk OTG ini memang pada prinsipnya untuk tahu atau tidaknya ada virus atau tidak, nah itu adalah dengan pemeriksaan swab gitu kan. Nah, tapi kan otomatis tidak menimbulkan gejala. Jadi virusnya ada dalam tubuh penderita tersebut, tapi tidak ada Ya. gejalanya. Kenapa? Karena imunitas tubuhnya bagus gitu kan. Mhm, mhm, mhm. Gitu. Jadi sehingga tidak ada gejala yang terasa sama sekali gitu kan. Nah, maka dari itu ya tadi balik lagi ke 3M gitu kan. Ya. Kita harus menerapkan protokol kesehatan tadi, memakai Mhm, masker. Jadi mhm, otomatis kita juga nggak khawatir kalau ternyata misalnya lawan bicara kita OTG, tapi karena kita pakai masker, dia juga pakai masker, ya terlindungi. Jaga jarak mhm. dan jangan Iya, lupa mencuci tangan. Itu sih. iya. Apalagi kalau OTG itu tidak kita sadari, lalu di rumah itu ada keluarga yang lanjut usia. Nah itu kan harus benar-benar dijaga ya, Dok, ya? Ya, betul Mhm, gitu memang. Dan mhm. memang untuk yang daya tahan tubuhnya kuat gitu kan sehingga kan tidak menimbulkan keluhan ya Mbak Susi Iya, ya iya, gitu. betul. Ya apalagi biasanya pada usia muda seperti itu. Mhm, Nah, mhm. makanya harus benar-benar nih kita yang muda-muda juga benar-benar harus
ya waspada gitu kan terhadap Ya. lansia, kemudian terhadap anak-anak kecil seperti itu, terhadap ibu hamil. Jadi tetap menerapkan protokol kesehatan. Iya, dan kita harus benar-benar juga care gitu ya dengan anggota keluarga kita sehingga kita pun berhati-hati kalau mau melakukan aktivitas di luar. Seperti itu ya, Dok? Ya, betul. Prinsipnya untuk saat ini walaupun memang sudah adaptasi kebijakan baru, tapi tetap prioritas deh, gitu kan. Mana yang harus kita hadiri, mana yang harus kita ikuti untuk kegiatan di luar rumah gitu. Iya, ya. Lalu kita memang sudah berada di penghujung pertemuan kita di bincang-bincang santai ini untuk edisi awal perdana pertama bersama dengan Dr. Mary Berlian. Nah, kira-kira Dok, saya minta ya statement closing gitu Dok, untuk supaya diingat oleh sahabat Humas KAJ bahwa apa yang terpenting saat ini kita lakukan dalam rangka supaya kita semua bisa terhindar dari COVID-19 di masa pandemi ini, dan juga kita sekaligus aktif turut serta aktif dalam memutus mata rantai penularan. Oke. Jadi pesan dari saya, kemudian untuk Bapak Ibu semua ya, Mbak Susi ya, satu, kita harus peduli dan lindungi diri kita dan orang lain. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, sadar dan taat akan protokol kesehatan, terutama 3M tadi yang udah kita bahas ya, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Itu. Dan yang ketiga, yang terakhir, harus berpikiran positif, ya, tetap bersyukur, dan jangan lupa berdoa. Seperti itu. Semoga kita tetap diberi kesehatan, dan semoga pandemi ini dapat cepat berlalu. Iya, amin, amin. Nah, ya tanpa terasa kita sudah juga berada di puncak perjumpaan kita lewat bincang-bincang santai ini. Tadi dalam tema yang awal perdana hari ini yaitu bersama saling menjaga. Jadi memang kita harus bersama-sama saling menjaga demi juga supaya kita semua bisa dalam keadaan sehat selalu, dan jangan lupa untuk terus berdoa. Dan di dalam adaptasi kebiasaan baru ini, banyak hal-hal yang bisa kita lakukan tanpa merasa terbebani, yaitu dengan mencoba adaptasi kebiasaan baru ini menjadikan ya memang habit yang baru demi kesehatan kita. Bukan begitu, Dok? Ya, betul sekali. Baik, ya. Dan untuk sahabat KAJ, Humas KAJ yang terkasih dimanapun Anda berada, nanti kita akan berjumpa kembali untuk edisi kedua dari Live Humas KAJ, yaitu akan kita bertemu lagi di 2 minggu yang akan datang, yaitu di tanggal 18 September, dan juga kita akan berjumpa dengan seorang dokter, yaitu Dr. Laurentius Aswin Pramono, spesialis penyakit dalam, dan juga seorang epidemiolog. Dan beliau ini nanti akan mengajak kita berbincang-bincang santai itu tentang soal interaksi. Nah, ini juga cukup menarik ya Dr. Mary, tentang interaksi khususnya. Nanti apa saja yang akan silakan Dok bergabung. Apa saja nanti yang akan dibahas, kita tunggu dalam perjumpaan kita di 2 minggu ke depan dari sekarang. Dan terima kasih atas pertemuan kita ini untuk sahabat Humas KAJ semua yang terkasih, dan terima kasih atas kehadiran dan juga begitu banyak sharing yang sudah diberikan dalam bincang-bincang santai ini dari Dr. Mary Berlian. Dan jangan kapok ya Dok, nanti mungkin kita kembali mengundang sebagai narasumber. Oke, siap. Baik, ya, selamat malam dan salam kasih dari kami semua untuk sahabat Humas KAJ dimanapun Anda berada. Tuhan memberkati. Oke. Selamat malam. Malam.